Kaifuli dalam pernyataannya menyatakan, kecerdasan buatan bukan untuk mengganti kecerdasan manusia, melainkan alat untuk memperkuat kreativitas dan kecerdikan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta insan pemerhati debat mahasiswa. Perkenalkan, kami dari tim Ignatius dengan saya Iqbal Fahrian selaku pembicara pertama, di sisi kanan saya Susanti selaku pembicara kedua, dan di sisi kiri saya Zahra Aulia Putri selaku pembicara ketiga, yang pada hari ini menolak dengan tegas adanya mosi penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Dewan juri yang terhormat, pada era saat ini teknologi bergandengan dengan segala aspek kehidupan manusia. Sesuai dengan mosi kita pada hari ini Dewan juri yang terhormat, tentunya sudah kita ketahui bahwasanya Gen Z adalah generasi yang lahir dan berkembang bersama teknologi, berbagai macam teknologi, dan tidak luput dengan kecerdasan sosial, kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI. Maka daripada itu Dewan juri yang terhormat, kemampuan Gen Z untuk menggunakan teknologi lebih intuitif, memberikan potensi besar dalam memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Yang artinya Dewan juri yang terhormat, AI sangat mendukung produktivitas dan kreativitas, bukan malah untuk sebaliknya. Tidak hanya itu Dewan juri yang terhormat, AI tidak hanya alat yang bekerja secara otomatis, tetapi juga berperan besar dalam mendukung kreativitas dan produktivitas. Dewan juri yang terhormat, EA juga banyak membantu Gen Z menemukan ide-ide baru melalui fitur-fitur yang memungkinkan generasi ini untuk menghasilkan karya seni, musik, dan video game secara lebih mudah. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya EA, kreativitas Gen Z kini semakin tak terbatas dengan adanya bantuan teknologi yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Maka daripada itu Dewan juri yang terhormat, pada kali ini kami tolak dengan tegas dikarenakan penggunaan AI oleh Gen Z membuka peluang lebih besar untuk berkembang dan menjadi generasi yang produktif, kreatif, dan inovatif. Dewan juri yang terhormat, menanggapi penolakan dan ketidaksepakatan kami terhadap mosi yang dipaparkan bahwasanya penggunaan AI oleh Gen Z dapat menjadi platform untuk lebih berkembang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Gen Z lahir dan tumbuh bersama teknologi, lebih terbuka dan mudah menyesuaikan diri mereka terhadap perkembangan teknologi yang berbasis AI. Dalam proses belajar mereka, banyak platform belajar online yang menggunakan teknologi AI. Yang artinya Dewan terhormat, AI sangat membantu dalam segi bidang pendidikan. Maka daripada itu Dewan terhormat, kami dengan tegas menolak dan tidak sepakat adanya mosi ini. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, fakta sunt potentior verbis, perbuatan dan fakta lebih kuat dari kata-kata. Dewan juri yang terhormat, AI dalam otomatisasi pengelolaan informasi pembuatannya dapat disamakan sebagai agen elektronik. Dalam Peraturan Perundangan Indonesia, di dalam pasal 1 Undang-Undang ITE, agen elektronik didefinisikan sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat dengan melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi. Pasal 21 Undang-Undang ITE menyinggung akan pengaturan agen elektronik pada suatu pelaksanaan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE menyatakan bahwa penyelenggaraan AI agen elektronik di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh orang, penyelenggaraan negara, badan usaha, dan masyarakat. Artinya Dewan juri yang terhormat, secara pertanggungjawaban hukum akan ditanggung oleh penyelenggaraan sistem elektronik yang menyelenggarakan jasa AI. Dewan juri yang terhormat, Megan Doer dan Mary Sarah yang mengatakan bahwa teknologi AI sekarang digunakan dalam pengelolaan data medis secara masif dalam riset, terutama dalam penelitian yang menggunakan sistem trial error. Subjek penelitian makhluk hidup, terutama pada manusia, human subject. Selain itu, banyaknya AI digunakan dalam berbagai kasus dalam possession medikal, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang membutuhkan analisis dan diagnosis. Proses perumusan dalam penyempurnaan peraturan terkait AI untuk mengatasi masalah etika, privasi, dan keamanan yang terkait dengan teknologi AI. Beberapa faktor vital yang perlu dan penting dalam penggunaan AI dalam keuangan dan perbankan.
serta kesehatan dan kedokteran. Dewan Juri yang terhormat, Sogron dan Lubis 2021 mengatakan kecerdasan buatan merupakan faktor penting dalam masa depan pemerintahan. Di antara kegunaan potensinya adalah pembuatan kebijakan publik, manajemen pemerintahan, industri layanan publik, dan area khusus. Kecerdasan buatan memeriksa laporan, mengarahkan keluhan ke lembaga yang sesuai. Sementara di area tertentu, kecerdasan buatan ini membantu mendeteksi potensi penipuan pajak dan penipuan pajak, pelayanan deteksi penyakit, mengontrol lalu lintas, dan memberikan perbaikan jumlah pengunjung dan dampak ekonomi kecerdasan buatan. Hukum dan aturan artificial intelligence digunakan juga dalam ekonomi dan dalam di bidang ekonomi dan bisnis. Kecerdasan buatan ini diimplementasikan pada ranah e-commerce melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan toko online lainnya di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, Herman, mengatakan penggunaan teknologi artificial intelligence dalam sistem Tokopedia telah meningkatkan kecerdasannya dalam dampak pada peningkatan kualitas layanan. Tokopedia ini mampu merespon permintaan pelanggan dengan lebih baik, meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam memenuhi permintaan. Tentu hal ini memberikan dampak yang positif bagi para pembisnis dan platform tersebut tahun 2020. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami mengatakan secara teguh dan konsisten tidak setuju atas mosi perdebatan kita kali ini, yaitu penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Sekian, terima kasih. Judis es dominium, judis es periculum, resiko atas suatu kepemilikan ditanggung oleh pemilik. Dewan Juri yang saya hormati, tujuan utama pengembangan AI adalah untuk membantu manusia dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan dengan kemampuan meniru pemikiran manusia, di mana AI mampu menerima dan memproses data untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan tugas. Tidak hanya itu, teknologi AI juga banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan sehari-hari, lainnya seperti bidang agrikultur. Adapun dampak positif teknologi AI adalah makin sedikit dan sempatnya lapangan pekerjaan yang mempunyai pekerjaan sifat sebagai rutinitas karena dengan AI yang mempunyai otonomous sistem yang menghandle dan mengerjakan pekerjaan yang bersifat rutinitas. Dan beberapa dampak positif yang didapatkan dari teknologi AI adalah sebagai dibandingkan tanpa melibatkan teknologi AI itu sendiri, baik langsung maupun sekunder, selalu merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwasannya yang menurut Sogron dan Lubis 2021 kecerdasan merupakan faktor penting dalam masa depan pemerintahan. Di antaranya kegunaan potensialnya adalah kegunaan kebijakan publik, manajemen pemerintah, industri layanan publik, serta area khusus. Kecerdasan di bidang ini diimplementasikan memproseskan dokumen di bidang manajemen pemerintahan. AI juga digunakan di dalam bidang kehidupan sehari-hari. Kecerdasan ini diimplementasikan pada ranah konflik melalui platform Tokopedia, Shopee, Lazada, berbagai toko lainnya di Indonesia. Denny Mantencio IBM Good Power berkata, beberapa orang menyebut kenyataan teknologi meningkatkan jadi alih kecerdasan buatan. Saya pikir meningkatkan kecerdasan tidak hanya itu tentang mesin yang bekerja secara otomatis. AI juga membantu Gen Z memproklamasikan ide baru, memiliki fitur-fitur untuk menghasilkan karya seni, musik, bahkan video. Dewan Juri yang saya hormati, Lex sempre debit hukum, Demidio, hukum selalu memberi solusi. Dewan Juri yang saya hormati, kami membawa solusi dan rekomendasi. Kami menggunakan AI ala Gen Z sangat berpengaruh kesadaran para pemuda terhadap berkurangnya kreativitas melalui teknologi dan AI itu sendiri. Dengan ini, sekali lagi, kami menyatakan tidak sepakat terhadap mosi perdebatan kita kali ini dengan beberapa alasan yang telah dipaparkan oleh rekan kami dari pembicara 1, 2, dan 3. Sekian dan terima kasih. Salam mahasiswa.